Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam man somata naja al-hadith. Para hadirin rahimahullah, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita telah diberi nikmat iman Islam teristimewa, dan kita alhamdulillah masih diberi napas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita alhamdulillah dengan izin Allah, dengan barokah Nabi Agung akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kita masih bisa mengikuti dalam acara berbagi tausiah, saling menasehati, saling melengkapi, saling mengisi di antara kita, dan sekaligus kita bisa bersilaturahim. Yang mana bersilaturahmi ini adalah suatu ibadah yang benar-benar dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus melaksanakannya. Bahkan orang yang memutuskan silaturahim itu adalah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita dengan itu terselamatkan dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini mari kita merenungkan dan mari kita mengartikan dan mari kita mengaplikasikan hadis Nabi yang telah Al-Fakir tadi bacakan. Man somata naja. Barang siapa yang berdiam, maka akan selamatlah dia. Apa artinya? Artinya adalah kita tidak boleh berbicara asal bunyi. Kalau anak-anak sekarang bilang asbun, jadi asal bunyi. Tidak boleh. Jadi kita berbicara itu harus mengandung makna, harus mengandung arti, dan berguna bagi yang mendengarkannya. Ada orang yang kalau berkata, dia selalu banyak kalau bicara nyerocos tanpa koma, tanpa titik, itu adalah tidak boleh. Bahkan ada satu hadis Nabi yang mengatakan banyaknya bicara itu adalah mengakibatkan kerasnya hati kita. Jadi kita nggak boleh banyak bicara tanpa arti, terkecuali kita zikrullah. Boleh, bahkan harus. Siang ataupun malam, berdiri ataupun sambil duduk, sambil berdaring. Duduk, berdiri, berbaring. Banyak kita mengeluarkan kata-kata, tapi adalah kata-kata itu kata-kata zikrullah. Kata-kata menyebut Allah, kata-kata mengingat Allah. Tapi kalau kita banyak bicara yang bukan zikrullah,
ngobrol-ngobrol yang tidak karuan, itu adalah mengeraskan hati kita dan membawa kita ke area yang tidak dibenarkan oleh agama. Makanya zillatul lisan asyaddu min zillatil qadam. Jadi kebanyakan bahaya, celaka itu adalah terparah, terdahsyat. Bukan karena kita terpeleset kaki, pas kita terpeleset kaki paling kita jatuh. Tapi kalau kita kepeleset lidah karena kita banyak bicara, maka itulah yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, dengan adanya hadis ini, marilah kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Sedikitkan bicara, jangan terlalu banyak bicara, jangan bicara kalau pembicaraan kita itu tidak ada gunanya. Dan apabila kita berbicara dengan siapapun, maka kita harus disesuaikan apa yang harus kita akan katakan dengan mereka itu. Jadi kata Nabi, khatibun nas biqadri uqulihim. Apabila kita berbicara dengan seseorang, maka lihat dulu ini orangnya. Jadi jangan kita dengan siapapun itu aja yang bicara, jangan. Jadi kalau kita berbicara dengan ini, oh ini mah orangnya kayak gini, kita bicaranya yang sesuai dengan otak pikiran dia. Itulah hadis Nabi, satu hadis Nabi. Semoga kita bisa melaksanakan, mengaplikasikan, mengerjakan. Ini adalah suatu akhlak yang sangat dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ini adalah tuntunan hidup kita. Jadi kita yang namanya beragama Islam, dari mulai apapun kita adalah ada tuntunannya. Jadi sekarang ada Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu, yang mana ilmu ini adalah sangat berguna sekali bagi orang-orang yang sakit ataupun orang yang tidak sakit. Kok bisa begitu Pak Kiai? Ini doa ini, kalau kita punya penyakit, tapi penyakit ini penyakit tidak wajar, penyakit bikinan orang. Ya, kalau orang bilang lah penyakit teluh, tenung, gangsa, ya penyakit-penyakit bikinan, guna-guna. Ini kalau kita wiridkan ini, maka penyakit yang dihasilkan dari guna-guna terutama, maka akan hilang total atau sembuh total biiznillahi ta'ala, dan karena khasiat keagungan kalimat ini. Ini silakan catat, ini sangat berguna sekali, karena dimanapun masih Al-Fakir masih saksikan penyakit-penyakit yang kayak begini, dibawa ke dokter, kata dokter sehat, tapi ternyata dia di rumah bangun juga nggak bisa. Ini penyakit guna-guna. Ini catat, ini ilmunya. Al-Fakir ijazahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Biasa maca alhamdulillah sampai waladhdallin. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani Qadasallahu sirrah. Al-Fatihah, maca alhamdulillah, terus maca waladhdallin, maca alhamdulillah sampai waladhdallin, gitu, maaf. Terus wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni, wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Haqqin Nazili, wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Dairabi, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Maca alhamdulillah sampai waladhdallin biasa. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Al-Fatihah. Langsung maca alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus sekarang ini doanya. Doanya yaitu kalimah Asma Suryaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Majalin, bajalin. Cuman 2 kalimat saja.
majalin, bajalin, majalin, bajalin, majalin, bajalin. Tapi setelah kita baca hadorot atau hadiah yang tadi. Berapa itu dibacanya? Dibacanya itu adalah 11.000. 11.000. Jadi kita bisa mengobati diri sendiri, kita bisa mengobati orang lain, dan kita bisa mengobati siapapun. Terutama kita mengobati diri sendiri. Kalau ada saudara, siapa, tetangga membutuhkan, kita bisa membantu atau mengobatinya. Puasanya berapa? Puasanya 9 hari. Puasa 9 hari. Terus puasanya mutih. Puasanya mutih, yaitu cuman makan nasi putih dengan air putih. Boleh tahu dan tempe digoreng saja. Jangan dikasih bumbu yang lain. Nanti setelah kita beres mengerjakan ini, puasa ini, wirid ini, cara pakai, misalkan ada orang nih kena guna-guna, santet, tenung, teluh, dan sebagainya, macam-macam. Kita bacakan ke air, terus airnya dikasih garam. Garamnya garam butir, garam yang butir itu. Kasih garam 3 butir, langsung bacain itu majalin-bajalin 66 kali, jangan kurang, jangan lebih. Langsung nanti ditiupin, diludahin sedikit, langsung diminumkan dan dimandikan. Minum 3 teguk dan sisanya kita campur ke air yang banyak, kita pakai mandi. Dalam mandi ini jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak terbasahi. Jadi seluruh tubuh harus kita basahi dari mulai kepala sampai kaki. Insya Allah penyakit tenung, teluh, dan sebagainya, penyakit guna-guna yang berada di diri kita atau di diri orang lain, insya Allah disembuhkan total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, tafadhol, kerjakan, insya Allah bermanfaat. Dan semoga Allah dengan ilmu ini menjadikan kita mendapat rahmatnya fi dunya wal akhirah. Sekian demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.